Hai semua, balik lagi sama aku Angel dan ini temanku Cikita. Hai Cikita, Hai. apa kabar nih Cik? Baik-baik tidak? Baik dong. Kamu juga baik-baik kan? Baik kayak Baiklah. hubunganmu dan doi. Aduh, miris ya Bun ya. BTW nih, hari ini Iya. kita ada apa nih Cik? Ya, kali ini kita bakal masuk gitu ya di program Talk of Youth. Dan kali ini kita bakal bahas tentang depression. Karena ternyata salah satu narasumber kita ini luar biasa banget mau sharing gitu ya. Salah satu pengalaman hidupnya yang Iya luar betul. biasa. Ya, di mana dia pernah mengalami masa-masa dia mengalami depression. Dan dia sekarang, wah bersedia banget loh untuk sharing buat kita semua. Keren ya. Ya. Nah, gini nih Cik. Apa? Untuk tamu kita nih, spesial banget dia tuh. Oke. Udah kayak makanan di McD aja, panas spesial ya, pakai telur gitu ya kan? Bisa aja. Nah, dia ini itu kita datengin jauh-jauh dari apa tuh? Dari mana? Bali ya. Bali. Dari Bali, tapi kuliahnya di Jakarta, multikultural Keren. banget. Pulang perginya Jakarta Bali loh, emang. Sultan emang beda. Kalau di Bali ngomongnya aku kamu, aku ke gitu ya. Kalau di Jakarta lo guean dia. Oh gitu ya. Oke. Mending kita langsung suruh dia perkenalan sendiri Boleh. kali ya, biar lebih Silakan. kayak wow gitu. Oke, silakan kita persilakan Stephanie Gunawan untuk memperkenalkan diri. Oke, hai, aku Stephanie Gunawan, bisa dipanggil Fani, umurnya 20, sekarang lagi kuliah jurusan bisnis di salah satu universitas swasta di BSD, dan I'm passionate about mental health, fitness, and also traveling. Yay! Oh, oke. Keren. Panggilnya Fani gitu kan ya, Fani. Ya, Fani. Oke. Mungkin langsung aja kali ya kita ngebahas tentang depression gitu. Nah, sebenarnya aku juga baru tahu jujur aja, entah ini pengetahuan aku yang sedikit atau Angelnya yang sok tahu gitu kan. Tapi aku dikasih tahu Angel gitu, katanya depression dan stres itu sesuatu yang berbeda. Aku kira sama sih jujur. Ya. Oke, perbedaannya di mana? Kalau stres itu kamu ngerasa terpressure, overwhelmed, dan itu sifatnya something yang temporary. Misalnya lo stres kuliah, staycation, hilang stresnya, ya kan? Baliknya ada lagi. Kalau misalnya depression itu adalah sebuah mental condition yang sifatnya lebih persistent. Jadi itu adalah sebuah kondisi di mana ada chemical imbalance di otak kita, di mana kita kekurangan dopamin atau feel good hormone dengan gejala yaitu persistent sadness biasanya. Merasa nggak ada niat untuk hidup, kesulitan untuk do basic task, rasa sedih yang nggak hilang-hilang selama lebih dari 2 minggu itu biasanya namanya depression. Oke. Pada saat itu gejala yang kamu alami apa, Van? Kalau aku awalnya dari gejala minor symptoms dulu ya, kayak sedih, tapi sedihnya nggak pergi gitu. Sedihnya itu nggak pergi, jadi mau aku ngelakuin hal-hal yang biasanya aku enjoy pun aku udah nggak enjoy lagi. Terus appetite pun aku berkurang, jadi sampai aku kurus banget waktu itu. Terus habis itu kesulitan untuk melakukan basic task kayak bangun, mandi, makan, ke sekolah itu rasanya susah banget, dan pas itu ngaruh sampai attendance sekolahku jelek banget. Angel ingat itu. Terus ke sekolah nggak mandi, udah kayak gembel gitu deh, karena emang susah banget gitu. Oke, tapi nih itu kan gejala yang kamu rasain pribadi gitu ya. Kalau di luar itu apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin aja bisa terjadi sama orang-orang? Nah, depression itu kan banyak ya jenisnya. Ada yang misalnya karena sesuatu trigger, misalnya kayak traumatic event, atau ada juga orang kalau di luar negeri ya, itu mereka kalau lagi winter depressed karena nggak dapat sunlight, itu ada. Terus ada juga orang yang depressed dan dia namanya high functioning depression. Jadi dia depressed tapi kamu nggak bisa lihat karena dia very high functioning gitu, nggak kayak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya aku nggak bisa bangun, makan. Ada orang yang depressed tapi biasa aja gitu.
gitu. Contohnya kayak Robin Williams yang komedian itu kan dia kelihatan biasa aja kan. Ujungnya dia juga depres ternyata dan ujungnya dia malah suicide. Nah, banyak juga kasus gitu. Oh, oke. Jadi kalau udah tahap depresi ini memang lebih baik ditangani secara profesional juga ya. Maksudnya kita ke dokter, konsultasi, jangan cuma ngeremehin karena kadang kan kalau udah perkara kesehatan mental tuh kadang apa ya? Halah cuma stres doang paling besok hilang gitu kan ya. Tapi menurut kamu Iya, banyak banget yang menyepelekan gitu ya. bener. Tapi menurut Fani sendiri gimana? Penting Ya, nggak tuh? menurut aku penting banget kalau misalnya emang udah dirasa perlu, kita perlu seek help gitu ya. Soalnya kayak kalau kita tangannya patah kan kita ke dokter. Kenapa kalau kita sakit mental health gitu, kenapa kita nggak treat it the same way dengan physical health gitu? Karena menurut aku antara physical dan mental health itu juga berhubungan gitu. Kalau kita punya mental illness, pasti secara fisik pun pasti ada lah kayak pengaruh-pengaruhnya itu juga pasti ada gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi kamu sadar nggak sih, masih banyak banget orang di luar sana yang kayak nggak mau untuk seek help gitu loh. Karena mereka ngerasa kalau misalnya mereka seek help, biasanya apalagi untuk orang-orang di Indonesia mungkin ya, mayoritas bakal berpikir bahwa kalau misalnya aku ke dokter untuk menangani mental health ini, itu kayak sama aja aku nih gila gitu. Iya, itu juga sering aku temui, sering aku dengar. Nah, iya, masalahnya orang itu suka banget stigmatize kalau salah satu sakit mental ya cuma lu gila gitu atau gimana gitu. Atau lu yang suicidal gitu kan, lu yang cutting atau gimana gitu. Ya kayak memang benar ada yang kayak gitu. Cuma mental health itu it varies gitu loh. Dari kamu yang mild depression sampai kamu yang udah emang bener-bener you want to take your life. Nah, itu tuh kayak it's a spectrum gitu. Dan mungkin kamu nggak di spektrum yang you wanna take your life, tapi kamu udah di mild depression gitu. Dan itu menurutku itu udah sebuah stigma kayak shame yang harus kita bantai gitu. Karena kayak it's not shameful untuk talk about your mental health gitu. Karena it's more common than you think gitu. Banyak banget apalagi sekarang anak-anak muda yang suffer dengan mental illness, cuma karena stigma gila itu ujungnya ya fatal hasilnya gitu. Benar. Aku nih bingung gitu ya. Aku bukan mau menjatuhkan agama atau gimana pun, tapi banyak yang merasa bahwa you can treat mental illness dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. What do you think about that? Kalau menurut aku sih mental illness itu kan sebuah condition ya. Cuma ya mungkin for some people agama helps gitu. For some people they don't gitu. Cuma menurut aku keduanya bisa coexist. Contohnya kayak my mom adalah Christian counselor, jadi dia juga belajar dari sisi agama, tapi dari sisi psikologi juga ada gitu. Jadi menurut aku tuh sesuatu yang bisa saling membantu gitu. Tapi ya nggak bisa cuma dibantu dari satu sisi doang gitu. I see. Iya. Ini kamu mengalami depression pada saat itu mulai umur 17 tahun ya, Van, kalau nggak salah tadi. Ya. 17. Lalu sekitar 1 sampai 1,5 tahun kamu mengalami itu, dan pada saat itu titik terendahmu atau titik di mana kamu benar-benar capek dengan keadaan itu ada nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau ada, boleh sharing mungkin. Nah, pernah dong pas itu kayak sekitar awal 2019-an awal itu aku masih di lowest point sih. Jadi pas itu aku bener-bener udah gimana ya, kalau ditatap matanya tuh udah kosong gitu, kayak ada nggak ada gitu orangnya. Nah terus kayak aku nggak keluar kamar sama sebulan gitu. Terus aku kayak bener-bener aku udah kurus banget. Terus aku cuma kerjanya di kamar nangis. Terus kayak mamaku sampai check up on me tiap jam karena dia takut gitu aku kenapa-napa. Terus abis itu juga aku sering nggak masuk sekolah. Udah aku bilang kan tadi kalau masuk sekolah kayak nggak mandi, terus kelihatannya ya nggak proper gitulah karena nggak ada energi kan. Terus juga lagi ada digestive problems juga karena nggak di-handle ya depressionnya. Terus ya di situ aku pernah kabur kalau nggak salah, aku pergi ke Surabaya, aku nggak masuk sekolah 1 minggu. Karena I just cannot take it anymore gitu. Aku pengen hilang aja gitu, ngerti nggak? Itu lowest point aku sih.
pas itu. Oke. Terus menghadapinya pada saat itu pelan-pelan bangkitnya itu gimana tuh? Pas itu aku cerita ke mamaku, terus habis itu mamaku bilang wah ini kayak nggak benar, terus ujungnya aku counseling. Dari situlah ya, meskipun awalnya aku nggak mau kan, karena kayak ih apa sih, aneh banget, malu gitu, kayak kok bilang ih gue pernah terapi itu kayak aneh gitu, kayak apa sih gitu kan, kayak lu tak gila ya gitu. Tapi ya I go to therapy gitu a few times, dan it does help gitu, meskipun rasanya aneh gitu, karena lu cerita ke orang kan tentang kehidupan lu gitu, dan it does help gitu. Jadi aku juga jadi mengerti, oh aku tuh begini, ternyata aku tuh seperti ini, buat aku begini, oh this is cara aku cope yang baik itu gimana gitu. Dan aku jadi passionate tentang hal ini gitu. Nah tuh teman-teman Fabers, kalau misalnya udah mulai ngerasa ada something wrong gitu ya, kadang juga jangan sampai kalian tuh mendiagnosa diri sendiri. Karena kalau cuma ngelihat di Google doang mah, bayangin ya, tangan bendol lihat di Google katanya kanker, kan serem ya. Nah itu tuh, jadi kalau udah ngerasa ada yang nggak beres, terus ngerasa kok aku ini aneh, nggak usah malu gitu kan untuk ke dokter, untuk konsultasi, Iya, untuk mending cerita sih. seek help to professionals ya. Iya benar. Jangan asal-asalan aja gitu. Betul. Oke, pesan kali ya, pesan untuk Fanny, pesan dari Fanny gitu untuk teman-teman Fabers, anak muda yang mungkin masih masih meremehkan tentang kesehatan mental gitu. Iya. Kalau menurut aku sih mungkin don't take mental health lightly gitu ya, in the sense of jangan suka kayak misalnya kamu kenapa dikit, kamu kayak I'm depressed gitu. Karena itu juga gimana ya, kesannya untuk orang yang emang benar-benar menderita mental illness itu tuh disrespectful and disregarding gitu. Terus juga please seek professional help when you need it. Kenapa? Padahal aku punya teman, tapi your friend itu it's not a therapist, it's not a paid therapist. Bayangin jadi teman yang harus memikul beban emosional kamu dan gak dibayar gitu kan. Kasihan juga teman kamu. Jadi iya gitu teman-teman. Betul. Belum lagi kalau udah cerita, malah dijadiin bahan gibah. Aduh. Berat gitu. Wah. Okay. Asik ya pembahasannya kali ini ya. Asik, ini bener-bener karena kayak bener-bener kayak hal baru gitu ya. Yang banyak yang dari kalian yang masih belum tahu tentang hal-hal seperti ini, pasti kayak kalian sangat terbuka gitu kan sekarang, open minded gitu. Betul. Jangankan Flavors ya. Jangankan Flavors, aku aja dapat banyak hal baru loh sungguhan dari ini, dari sharing-sharing kali ini gitu. Oke, tadi sharing dari Fanny luar biasa banget. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kita mau ngajak buat mini game sebentar ya. Kita main games this or that gitu. Oke, Angel. Main dikit aja kali ya. Oke deh, gue dulu nih. Oke. Ya, gue ketularan Fanny ya, gue lo ya, habis dari Jakarta nih, habis holiday dari Jakarta nih kita. Oke deh. Kita nih, Fanny tahu nggak cara main this or that atau harus dijelasin lagi? Nggak, tinggal pilih gitu kan? Tinggal pilih dong. Ya. Oke deh. Number 1. Oke. Kamu memilih untuk jadi orang populer karena cantik atau jadi populer karena kaya? Populer karena kaya. Kenapa? Karena aku ada bisnis, harus cuan. Betul sekali. Betul. Oke. Bener, masuk akal. Oke, sekarang ya. Pilih cowok pinter tapi wajah itu nggak sesuai gitu sama tipemu, atau cowok ganteng tapi loadingnya lama gitu. Ayo. Cowok pinter nggak sesuai tipeku. Gitu. Kenapa gitu? Nggak sesuai tipeku bukan berarti dia nggak ganteng. Ya enggak. Harus kalau sesuai tipemu, emang kamu mau sama dia? Nah itu. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Yang terakhir nih. Kalau dikasih kesempatan, mau lihat gimana masa depanmu atau memperbaiki masa lalumu? Damn, melihat masa depanku sih. Melihat masa depanku. Oke. Why? Karena yang lalu biarlah berlalu. Anjay.
Kan nggak ada Oke. ini elemen of surprise-nya kalau lihat masa depan ya. Gak apa-apa, Iya. aku butuh kepastian orangnya. Siap. Oke deh. Oke, keren. Oke deh, Fani, thank you ya buat ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Terima Semoga, kasih. ya, semoga Thank you so sharingnya much bisa. for having me. Ya, Hey, you're sama-sama. welcome. Sorry kalau ada salah ngomong, aku juga masih belajar, guys. Gak apa-apa, kita justru yang minta maaf karena banyak tanya nih aku sama Angel nih. Iya. Oke, Spabers, thank you so much udah nonton, udah dengerin Toy episode kali ini. Jangan lupa buat selalu dengerin Toy selanjutnya, Toy berikutnya, dan subscribe, juga like, Komen, subscribe, like, komen, semuanya deh, share ke apa teman. aja deh. Yes. Jangan lupa, kalian juga bisa ceritain atau kalian kalau mau cerita gabung kayak Fanny gini ya, ceritain tentang pengalaman hidupnya, langsung DM kita, oke? Jangan Yes, lupa. terbuka banget. Yoi, kalau begitu dadah. Thank you Flabers, thank you Fanny. Sampai jumpa. Bye.